has been updated. Please check it on the map. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini saya berada di Simpang Susun Krukut di Jalan Rawajati untuk melihat langsung bagaimana progres yang ada di Simpang Susun Krukut. Kira-kira seperti apa? Apakah sudah siap untuk di bulan Oktober ini? Dan mari sama-sama kita langsung saja lihat bagaimana progres di jalur RAM 25 terlebih dahulu. Sepertinya di sini ada dua alat pemadatan tanah ya, ada seafood roller, ada juga vibro roller. Dan tampaknya memang sedang proses untuk pemadatan di lapisan dasar. Ya. Dan di sini juga ada ekskavator sepertinya untuk unloading beberapa material-material yang ada di jalur RAM 2 dengan RAM 5 ini ya. Mantap jadi ini adalah sekali lagi di jalur RAM 2 dengan RAM 5 yang bergabung. RAM 5 dari arah Kukusan menuju ke arah Brigif, ke arah Cilandak Utama. Begitu juga di RAM 2, yaitu tujuan yang sama namun dari arah yang berbeda. RAM 2 itu dari arah gerbang tol Limo ataupun gerbang tol Pamulang ya, yang sampai saat ini belum bisa digunakan jalur tol Serpong Cinere seksi 2 karena masih harus menunggu selesai dari gerbang tol Limonya. Di sini juga ada beberapa pengerjaan multiblok untuk di penahan tanahnya ya. Dan di sini sudah ada pekerjaan material granular. Dan ini kita memasuki ke jalur RAM 25 lagi. Terus ke sana ya, RAM 2 dengan RAM 5. Jadi Simpang Susun Krukut adalah simpang susun yang hanya mempertemukan jalur-jalur tol saja. Tidak ada akses keluar tol di Simpang Susun Krukut kecuali dari arah Brigif ataupun dari arah Cilandak Utama yang mau keluar di Jalan Raya Krukut ya. Gitu. Jadi kalau dari Simpang Susun Krukutnya itu tidak ada akses untuk keluar di Jalan Raya Krukutnya. Jadi mau tidak mau kalau dari arah sini keluar di Brigif ya, keluar di Jalan Brigif lalu nanti masuk lagi kayak gitu. Oke. Sekarang kita putar balik. Ini adalah jalurnya tol Depok Antasari. Ya, jadi seperti saya katakan kalau mau keluar di Brigif lalu muter balik lagi masuk ke tol Depok Antasari lagi, barulah kita keluar di sini kalau mau keluar Jalan Raya Krukut ya. Yang tulisannya hanya untuk kendaraan kecil saja. Ya, karena memang hanya jalanannya sempit. Terus ada palang pintunya, ada palang portalnya maksud saya. Palang portalnya dengan ukuran 3,5 meter ketinggiannya yang bisa melintas di masuk Krukutnya ya. Jadi memang terbatas di sini aksesnya. Hanya untuk kendaraan kecil. Seperti halnya tol Cibitung Cilincing yang sudah ada tarif tolnya ya. Jadi udah ada tarif tolnya di Cibitung Cilincing yang keluar di Gabus, maka kurang lebih sama nih kayak di Jalan Raya Krukut ya. Jadi dia hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Nah, ini dia nih jalannya ya. Jadi ini kurang lebih persis dengan tol Cibitung Cilincing yang keluar di gerbang tol Gabus ya. Jadi hanya untuk kendaraan kecil saja, bukan untuk kendaraan-kendaraan besar. Tuh ya, keluar di jalan ini Krukut ya, Jalan Krukut Raya. Tapi sekali lagi tidak ada dari arah Simpang Susun Krukut. Jadi hanya dari arah Brigif dan arah Cilandak Utama saja. Sekarang mari kita pantau bagaimana kemegahan dari Simpang Susun Krukut pada hari ini, sobat Gogo semua. Jadi kemarin sudah kita lihat view dari arah Lontar menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Sekarang kita dari arah Rawajati atau mengikuti jalur dari Depok Antasari. Semoga menjadi view yang berbeda dan melihat perkembangan-perkembangannya. Jadi terpantau memang di jalur RAM 8 telah dilakukan proses pengecoran, RAM 7 pun demikian untuk proses lapisan rigid. Jalur RAM 38 sudah pekerjaan guardrail ya. RAM 7 belum guardrail ya. Tuh kita lihat ya. RAM 3 dengan RAM 8 sudah ada guardrail. Terus sudah dilakukan proses pengecoran, sedangkan di RAM 7 baru selesai proses pengecoran rigidnya, namun belum dilakukan pemasangan guardrailnya ya. Oke, lanjut, kita akan cepat saja ya, karena kita akan melihat Simpang Susun Krukut dari sisi yang berbeda. Jadi kemarin sudah kita pantau dari sisi Lontar menuju ke Krukut, sekarang kita lihat dari jalur atau view yang berbeda. Di bawah sini masih pengerjaan untuk dinding penahan tanah ya. Dan saat ini sedang proses untuk kita saksikan ada vibro atau seafood roller. Yang jelas ini untuk pemadatan bagian dari lapisan dasar yang sebelum nantinya mungkin masuk ke bagian rigid pavement. Oh, ini vibro roller ya. Ada vibro roller.
Dan ini persis di bawah jalur RAM 5 ada box traffic dari RAM 7. RAM 7 adalah dari gerbang tol 5 menuju ke arah gerbang tol Sawangan ya. Oke. Sekarang kita saksikan lagi apa aja di sini. Nah, baru sampai sini ya. Pemadatan untuk lapisan agregat ataupun menjadi lapisan dasar. Dan untuk di jalur RAM 6 kita saksikan. Jalur RAM 6 sudah terlihat tidak ada lagi alat berat di area ini. Tampaknya mungkin sudah selesai. Bentuk cincinnya sudah selesai, tinggal guardrailnya itu yang terakhir kemarin kita lihat ada alat berat di sana. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi dan belum dipasang kembali untuk guardrailnya ya. Oke, dan saluran airnya juga sudah pernah saya tunjukkan. Jadi itulah untuk di RAM 6. Sekali lagi RAM 6 dari arah gerbang tol Sawangan menuju ke gerbang tol Kukusan. Ini adalah merupakan bagian dari jembatan RAM 5 yang nantinya juga akan segera harusnya dilakukan proses pengaspalan ya. Mungkin berbarengan nanti ya, ada beberapa jembatan di sini yang nantinya akan dilakukan proses pengaspalan, jadi biar nggak bolak-balik alat aspalnya sepertinya. Dan di sini sudah ada penanaman rumput, penanaman pohon ya. Dan di sini tampaknya sedang pengerjaan dari guardrail. Tuh, guardrail ya. Jadi ada pemasangan guardrail di jalurnya RAM 5. Terlihat juga ada alatnya di sini untuk pemasangan guardrail di bahu terluar. Tuh, sudah mulai disimpan, di unloading di sini. Lalu nanti dipancangkan ya, dibenamkan untuk menjadi guardrail bagian bahu terluar dari ini jalurnya RAM 5. Oke. Sekarang kita saksikan lagi di jalur RAM 8 dan juga jalur RAM 1. Tadi RAM 5 sudah ada pemasangan lampu penerangan jalan ya. Di sini belum, masih proses ya untuk pemadatan tanah. Seperti yang saya katakan, di sini ada saluran air, berarti tanahnya akan berada di jalur, ada di atas dari saluran air tersebut. Dan kita lihat di sini juga ada banyak sekali alat-alat berat yang di jalur RAM 1 dengan RAM 8. RAM 8 sudah mulai proses pengecoran, namun RAM 1 masih perlakuan tanah. Ada beberapa juga saluran-saluran air di sana, material-material yang akan dijadikan sebagai saluran air di jalur RAM 8 dengan RAM 1. RAM 8 dengan 1 akan dengan RAM 1 akan bergabung menuju ke gerbang tol Limo. Di RAM 1 dari arah gerbang tol Sawangan, RAM 8 dari arah gerbang tol Brigif ataupun Cilandak Utama. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut bagaimana progres lainnya di simpang Susun Krukut yang megah sekali ini. Nah, di jalur ini kita lihat ya, kira-kira apakah sudah ada tanda-tanda pengerjaan lanjutan. Tampaknya belum ada ya. Tampaknya belum ada nih untuk di area ini ya. Masih sama dengan video view yang lalu. Jadi belum ada perubahan, tanda-tanda perubahan di atas dari double box ya, double box yang ada di area ini. Aduh, sinyalnya putus-putus saudara-saudara. Sorry ya, putus nih. Oke, udah sambung lagi, kita akan maju lagi. Ini adalah double boxnya di jalur RAM 4 dengan jalurnya RAM 1 dengan RAM 8 ya, yang melintas di situ ada double box. Dan untuk RAM 4 memang tampaknya udah selesai rigid, namun belum ada proses pengaspalan. Baik sobat Lulu semua, jadi masjid juga sudah terpantau seperti sudah bisa digunakan tuh ya. Dan semua orang masih menunggu proses pembangunan mungkin di jalur double boxnya yang lebar-lebar itu. Saya juga tentunya menunggu ya, karena itu adalah jalur, kalau berdasarkan RT RW yang lama, merupakan bagian dari jalur Krukut menuju ke arah Pondok Petir ya. Dan inilah kemegahan simpang Susun Krukut pada hari ini. Tinggal kalau 4 RAM yang nantinya menjadi target yang akan dilakukan percepatan, karena memang diperlukan ya, yaitu adalah RAM 4, RAM 5, RAM 3 dengan RAM 6 yang akan ditargetkan untuk dioperasikan pada akhir Oktober ini ataupun akhir tahun 2022. Mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk sobat Google semua. Singkat, padat, jelas sekali pada video hari ini. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, atau tol desa terbaru, dan juga progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.